Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sahabat S3 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia memiliki potensi untuk tidak ikhlas. Meski demikian, sesungguhnya ini adalah tantangan. Kenapa? Karena memang ikhlas itu merupakan struktur berpikir objektif dan makom untuk meraihnya sangat susah. Nah, pemirsa, berpikir objektif, misalnya, sesungguhnya yang ada dalam diri kita, rumah kita, harta kita, semua yang ada di dunia ini secara objektif milik Allah. Terkadang kita mengeklaimnya milik kita. Nah, ini kan sulit dilakukan. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran 189, "Lillahi mulkus samawati wal ard." Milik Allah lah kerajaan langit dan di bumi. Nah, sesungguhnya disinilah tumbuh kembangnya ikhlas itu. Kenapa? Karena ada klaim bahwa segala yang ada di bumi yang melekat pada diri kita, harta, benda, uang, dan segalanya itu karena klaim milik kita, tetapi sebenarnya secara objektif milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini merasa memiliki. Sehingga apa? Karena merasa memiliki itu kalau dalam ilmu tasawuf merupakan sebuah kesalahan. Nah, inilah sesungguhnya yang menjadi kunci terbentuknya ikhlas dalam diri kita itu. Nah, ketika dalam diri kita berpikir objektif bahwa segalanya yang ada di bumi ini milik Allah, maka keikhlasan itu juga akan tumbuh di dalam diri kita. Nah, ikhlas itu ada dua, ikhlas secara ilmu dan ikhlas secara hati. Namun ikhlas secara ilmu, kita harus benar-benar ikhlas. Tapi kalau ikhlas secara hati, kadang-kadang hati kita ini kan sering dibolak-balik, ya kan? Nah, oleh karena itu Imam Al-Ghazali memberikan fatwa, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi faktanya, ya Allah itu memang Tuhan kita. Bukan fas'ur, rasakan kalau Allah itu Tuhan. Semacam pemaksaan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana implementasi ikhlas dalam beribadah itu? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan utama adalah bahwa kita di dalam melaksanakan ibadah itu terkait dengan ikhlas adalah protap ibadahnya itu benar. Itu dahulu. Jadi kenapa? Karena protap ibadah yang benar itu selalu ada kebaikan dalam kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, protap ibadah yang benar itu berkahnya selalu ada. Jadi setiap amal soleh itu selalu ada kebaikan. Nah, itu dulu yang menjadi pedoman. Misalnya kita melaksanakan sholat berjamaah dengan berbagai alasan, kemudian kita tidak ikhlas. Tapi ingat, di dalam sholat berjamaah itu kan ada pengakuan wajib. Jadi sujudnya orang yang sholat berjamaah itu, rukuknya orang yang berjamaah tadi, yang tidak ikhlas tadi, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, di dalam sholat itulah tadi, makanya selalu ada kebaikan dalam kebaikan. Yang kedua, misalnya kita memberikan sesuatu kepada orang miskin, uang lah misalnya, atau yatim piatu. Kemudian karena kita memberikan uang kepada fakir miskin yatim, kemudian kita didoakan. Nah, pemberian uang atau apapun kepada fakir miskin dan yatim piatu itu kan ada nilai-nilai
berkahnya amal soleh itu kan ada berkahnya. Nah, dalam berbagai ayat selalu ada yang namanya mukhlasin dan mukhlisin. Nah, mukhlasin ini isim maf'ul, artinya yang dimurnikan. Sehingga apa? Sehingga sesuatu yang kita kerjakan itu tadi yang tidak ikhlas itu sebenarnya ada potensi memang tidak ikhlas, tetapi oleh Allah dimurnikan. Makanya di situ di dalam surat Yusuf 12:24 Allah berfirman, innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Dan mukhlasin itu tadi artinya yang dimurnikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.